Selamat malam Bapak yang terhormat, perkenalkan nama saya Okti Dameta Marestorus. Saya berkuliah di Universitas Siber Asia dan mengambil jurusan Sistem Informasi di kelas SI 103. Saya berdomisili di Bali dan saya di sini akan memaparkan video presentasi terkait dengan UTS yang saya kerjakan. Baiklah Bapak, berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali terkait dengan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dilatar belakangi dimulai sejak munculnya komputer modern pada tahun 1940 dan tahun 1950 yang bertujuan untuk dapat membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Namun, banyak yang memprediksi itu dapat menjadikan ancaman yang paling berbahaya bagi umat manusia itu sendiri. Dan artificial intelligence sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh manusia, terutama mahasiswa. Karena kegunaannya bagi manusia dapat dibutuhkan bagi sekarang dan masa depan. Kemudian saya menjelaskan terkait dengan artificial intelligence atau yang dimaksud dengan kecerdasan buatan adalah salah satu bidang studi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari intelijensia manusia dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Selanjutnya kita masuk dalam penerapan artificial intelligence. Wahana gerak mandiri atau yang dikenal dengan istilah robot. Di sini ada satu gambar, yaitu gambar robot Sophia yang terkenal dengan robot yang sangat pintar. Ini adalah salah satu contoh dari artificial intelligence tersebut. Penerapan artificial intelligence tersebut atau wahana gerak mandiri membuat wahana tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami akan cepat mengalami perubahan. Hal ini dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa. Kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Dan yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain butuh proses dan waktu yang lama. Di samping itu, suatu keahlian tidak akan pernah bisa diduplikasi secara lengkap. Sedangkan jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat ditransfer atau disalin dengan mudah dan cepat dari satu komputer ke komputer lainnya. Dan kecerdasan buatan lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan lebih murah dibanding dengan harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan alami. Yang pertama ialah kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan dengan sistem yang dibangun. Dan yang kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Dan yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Inilah salah satu pro kontra artificial intelligence tersebut. Dan di sini saya akan memaparkan pendapat-pendapat para ilmuwan, salah satunya seorang Stephen Hawking. Dia adalah fisikawan. Dia menjelaskan tentang teknologi artificial intelligence ini dapat kurangi kemiskinan dan penyakit, namun harus dibatasi. Kemudian dari Mark Zuckerberg, salah satu pencipta Facebook.
Pengembangan artificial intelligence dapat memberikan kehidupan yang lebih baik di masa depan, dan saya sangat optimis dengan hal tersebut. Begitulah perkataan dari Mark Zuckerberg. Kemudian Elon Musk. Elon Musk menjelaskan pengembangan artificial intelligence dapat menjadi akhir bagi eksistensi manusia di dunia ini, alias kiamat bagi manusia. Kemudian Bill Gates. Bill Gates menjelaskan tentang artificial intelligence ini. Ia memaparkan awalnya mesin-mesin itu akan melakukan banyak hal untuk kita dan tidak super pintar. Itu akan menjadi hal yang positif jika kita mengelolanya dengan baik. Beberapa dekade setelah itu, kecerdasan tersebut cukup kuat untuk menjadi sebuah kekhawatiran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai machine learning yang berkaitan dengan artificial intelligence tersebut. Pengolahan data skala besar. Machine learning merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan yang membahas mengenai pembangunan sistem yang berdasarkan pada data yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Dan kemudian contoh penerapan machine learning tersebut adalah penerapan di bidang kedokteran. Contohnya adalah mendeteksi penyakit seseorang dari gejala yang ada. Contoh lainnya adalah mendeteksi penyakit jantung dari rekaman elektrokardiogram. Dan yang kedua pada bidang komputer vision. Contohnya adalah penerapan pengenalan wajah dan pelabelan wajah seperti pada Facebook. Contoh lainnya adalah penterjemahan tulisan tangan menjadi teks. Dan selanjutnya ialah pada bidang information retrieval. Contohnya adalah penterjemahan bahasa dengan menggunakan komputer, mengubah suara menjadi teks, dan filter email spam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai cloud computing. Definisi dari cloud computing ialah suatu tren konsep teknologi baru tentang komputasi, di mana penyimpanan database dan aplikasi dapat diakses melalui jaringan internet. Teknologi ini menawarkan terobosan baru untuk akses data yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Jika kamu menggunakan komputasi awan, maka kamu hanya membayar apa yang terpakai saja. Dan ada contoh penerapan dalam cloud computing. Yang pertama di bidang kesehatan, kita bisa lihat di pemakaian oleh telemedicine yang dipakai oleh beberapa klinik untuk berkomunikasi melalui smartphone dan internet kepada pasien. Dan kemudian di bidang pendidikan yang bisa kita temui seperti memakai Zoom, Classroom, Google Dokumen, Google Meet, dan lain-lain. Dan di bidang pemerintahan juga dipakai, salah satunya ialah info BMKG. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Internet of Things atau lebih dikenal dengan sebutan IoT adalah teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia. Kemudian implementasinya ialah smart home, smart city, and smart campus. Berikut salah satu gambaran dan contoh dari smart home. Seperti smart home ini bisa kita pakai melalui handphone, ada aplikasi yang bisa mengkoneksikan ke TV atau mengkoneksikan ke AC dan lainnya. Kemudian di sini ada contoh dari smart city dan smart campus. Seperti di smart city, yaitu di perjalanan atau di pinggir jalan, dan di lampu merah ada penunjuk jalan dan juga aplikasi yang memudahkan para pengguna jalan. Dan juga smart campus. Salah satu contoh dari smart campus ialah Universitas Siber Asia. Universitas Siber Asia sudah menjalankan sistem dari smart campus dengan salah satu cara ialah perkuliahan online yang menggabungkan antara para dosen dan juga mahasiswa untuk mengerjakan pekerjaannya melalui basis e-learning. Baiklah, dari akhir sesi presentasi saya ini terkait dengan Internet of Things, saya menciptakan satu moto yang begitu saya suka,
tentang IoT ini. Life simply with connected device, how IoT will bring a more connected for future. Semoga materi dari kuliah ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya sangat senang mempelajari mata kuliah ICT literasi ini, dan sangat bermanfaat juga bagi saya dalam materi ini. Terima kasih banyak juga Pak atas pembelajaran yang sudah di-sharingkan kepada kami di setiap sesi mata kuliah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati.